Apakah Anda pernah mempertimbangkan bahwa kesehatan Anda dan kesehatan prostat Anda dapat dipengaruhi langsung oleh kebiasaan sederhana? Ilmu pengetahuan telah mengungkapkan fakta mengejutkan tentang kesehatan prostat, yang jauh melampaui apa yang mungkin Anda bayangkan. Penemuan ini dapat mengubah pandangan Anda tentang perawatan kesehatan pria. Temukan apa yang sebenarnya terjadi. Tetaplah bersama saya, karena ini adalah topik yang Anda ingin pelajari hingga akhir. Kami akan mengontekstualisasi kesehatan prostat pada momen pertama ini dan menjelaskan mengapa hal itu penting bagi semua orang yang ingin hidup lama dan sehat. Temukan bagaimana kebiasaan yang sangat umum dapat terkait dengan prostat, salah satu aspek terpenting dari kesehatan pria. Ini adalah kelenjar kecil seukuran kenari yang memainkan peran penting dalam organ reproduksi pria. Terletak di bawah penis dan kandung kemih, di depan rektum, prostat bertanggung jawab untuk memproduksi cairan prostat, yang merupakan bagian besar dari sperma. Banyak orang hanya menyadari pentingnya prostat ketika mereka mengalami masalah, seperti kesulitan buang air kecil atau nyeri. Kanker prostat adalah kanker kedua yang paling umum pada pria, setelah kanker kulit, menurut Institut Nasional Kanker di Amerika Serikat dan Brasil. Setiap 40 menit, seorang pria tewas akibat penyakit ini. Yang paling mengkhawatirkan, banyak masalah prostat yang dapat dideteksi atau dicegah lebih awal jika ada lebih banyak informasi dan kurang rasa malu untuk membahas topik ini. Masturbasi adalah topik yang sering muncul. Tindakan ini telah menjadi tabu selama beberapa dekade dan sering dikaitkan dengan ide yang salah, seperti kejahatan atau moralitas. Ilmu pengetahuan memiliki pandangan yang berbeda. Penelitian telah menunjukkan bahwa masturbasi memengaruhi kesehatan prostat secara langsung. Setelah mengetahui pentingnya masturbasi bagi prostat, saatnya kita bertanya apa yang dikatakan ilmu pengetahuan lainnya tentang kebiasaan ini dan dampaknya terhadap kesehatan Anda. Temukan bagaimana topik ini dapat memengaruhi bukan hanya prostat Anda, tetapi juga aspek lain dari kesehatan Anda. Tetaplah bersama saya. Masturbasi ada di semua budaya dan di semua kelompok usia. Dampaknya bervariasi tergantung pada konteks, frekuensi, dan cara individu mengintegrasikannya ke dalam gaya hidupnya. Apakah kebiasaan umum ini dapat benar-benar berkontribusi pada kesehatan seseorang, atau apakah ada masalah tersembunyi? Kami akan memulai dengan memeriksa hubungan antara masturbasi, kesehatan pria, dan faktor lainnya. Selama beberapa dekade, masturbasi telah dikelilingi oleh mitos. Mitos-mitos ini bukan hanya membuat beberapa orang merasa bersalah, tetapi juga mencegah mereka untuk membahas manfaat dan bahayanya. Yang lain percaya bahwa hal itu akan membuat mereka kehilangan nyawa. Beberapa orang bahkan percaya bahwa hal itu dapat menyebabkan masalah fisik, seperti kehilangan kekuatan dan kesulitan berkonsentrasi. Ilmu pengetahuan modern telah membantah banyak mitos ini dengan menunjukkan bahwa peran masturbasi jauh lebih kompleks. Masturbasi, misalnya, dapat digunakan untuk meredakan stres. Stres memiliki dampak langsung pada kesehatan fisik dan mental. Hal ini melepaskan hormon seperti endorfin, yang bertanggung jawab atas perasaan rileks dan kesejahteraan. Hal ini sangat berguna pada masa kini di mana stres dan kecepatan hidup telah mendorong banyak orang ke batas mereka. Menurut penelitian, momen rileks secara teratur dapat meningkatkan kualitas tidur, mengurangi tingkat kortisol, hormon stres, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dampak masturbasi pada sistem kardiovaskular juga menarik. Seperti aktivitas seks lainnya, masturbasi memicu sirkulasi darah, yang baik untuk kesehatan jantung. Manfaat kardiovaskular dari masturbasi tidak sebesar berjalan kaki atau lari, tetapi peningkatan sirkulasi darah tetap ada. Hal ini penting untuk kesehatan pelvis karena membantu mengurangi kongesti dan mempromosikan oksigenasi. Tidak hanya ada manfaat. Seperti kebiasaan lainnya, masturbasi harus dinilai melalui lensa keseimbangan. Hal ini dapat memengaruhi aspek lain dari kehidupan Anda, seperti hubungan dengan orang lain, produktivitas, dan kesehatan mental. Masturbasi dapat digunakan oleh beberapa orang untuk menghadapi emosi negatif. Hal ini dapat mengarah pada ketergantungan emosional atau fisik. Penting untuk mengetahui kapan kebiasaan telah berhenti menjadi sehat dan menjadi masalah. Kita juga harus ingat bahwa masturbasi memiliki efek yang berbeda sepanjang hidup. Pada remaja dan dewasa muda, masturbasi dapat terkait dengan penemuan tubuh dan seksualitas mereka sendiri. Untuk pria yang lebih tua, hal itu dapat memiliki kaitan praktis dengan kesehatan prostat. Yang berfungsi pada satu waktu mungkin tidak berfungsi pada waktu lain. Dengan demikian, yang paling penting adalah bahwa masturbasi dapat menjadi tindakan alami, tetapi memerlukan kesadaran untuk memahami kapan dan bagaimana hal itu bermanfaat dan kapan hal itu dapat menjadi berbahaya. Penting untuk memelihara bukan hanya kesehatan prostat, tetapi juga kesejahteraan keseluruhan Anda.
Ingatlah bahwa setiap orang berbeda. Yang berfungsi untuk seseorang mungkin tidak berfungsi untuk orang lain. Masih banyak yang harus dikatakan. Anda telah melihat bahwa masturbasi adalah teman dan musuh, tergantung pada cara ia dilakukan. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika kita memperluas perspektif kita dan mulai memikirkan efek nyata dan tidak terlihat dari kebiasaan ini, bukan hanya pada kesehatan prostat, tetapi juga di luar itu. Persiapkan diri Anda untuk menemukan fakta mengejutkan dan menakjubkan yang mungkin belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Kita semua telah melihat bahwa masturbasi adalah kebiasaan normal dan, dalam beberapa kasus, bermanfaat. Tetapi kita juga tahu pentingnya keseimbangan. Saatnya kita memeriksa dampak dan konsekuensi nyata dari masturbasi, terutama terkait kesehatan prostat. Bagaimana sesuatu yang begitu sederhana dapat memengaruhi pikiran dan tubuh secara mendalam? Mari kita pelajari bersama. Dampak masturbasi adalah salah satu aspek yang paling kontroversial dalam ilmu pengetahuan. Berikut adalah fakta menarik. Penelitian menunjukkan bahwa ejakulasi secara teratur membantu membersihkan prostat dengan mengurangi pengumpulan zat yang, dalam jumlah berlebihan, dapat menyebabkan peradangan atau mempromosikan pertumbuhan sel abnormal. Untuk banyak pria, menjaga frekuensi ejakulasi yang tepat adalah cara untuk mencegah penyakit seperti kanker prostat. Ini bukan hanya tentang statistik atau angka. Masturbasi memiliki dampak mendalam pada aspek emosional dan psikologis kehidupan. Banyak pria mengklaim bahwa masturbasi meredakan stres dan tekanan kehidupan sehari-hari. Ini bukan opini subjektif. Saat ejakulasi, tubuh melepaskan hormon seperti dopamin dan endorfin, yang mempromosikan perasaan rileks dan kenikmatan. Efek kimia ini penting untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan suasana hati. Masturbasi berlebihan juga dapat memiliki efek negatif, terutama ketika menjadi kompulsif. Kompulsivitas ini dapat menyebabkan perasaan bersalah dan kehilangan minat pada interaksi sosial, bahkan masalah dalam hubungan intim. Masalah tidak berhenti di sana. Seiring waktu, paparan berlebihan terhadap alkohol dapat menyebabkan penurunan sensitivitas seksual. Hal ini dapat memengaruhi kenikmatan hubungan seksual. Penting untuk tidak mengabaikan dampak emosional dan psikologis dari perilaku semacam ini. Pornografi adalah rangsangan buatan lain yang sering terkait dengan masturbasi. Konsumsi pornografi dapat memengaruhi cara otak merespons rangsangan seksual. Hal ini dapat mengarah pada harapan yang tidak realistis atau bahkan mengganggu kemampuan untuk merasakan kenikmatan dalam kehidupan nyata. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena kesehatan seksual adalah komponen penting dari kesejahteraan keseluruhan. Kesehatan organ reproduksi juga dipengaruhi oleh masturbasi atau frekuensi ejakulasi. Ejakulasi secara teratur pada pria yang lebih tua dapat mengurangi risiko retensi cairan, yang dapat menyebabkan pembesaran kelenjar yang disebut hiperplasia prostat benigna. Hal ini dapat menyebabkan gejala yang mengganggu, seperti kesulitan buang air kecil dan perasaan kandung kemih yang penuh. Keseimbangan adalah kunci. Ejakulasi sering dapat bermanfaat. Periode panjang tanpa masturbasi dapat menyebabkan pengumpulan sekresi di prostat, yang meningkatkan risiko infeksi dan peradangan. Penting untuk memahami tubuh Anda. Anda sekarang tahu manfaat dan risiko masturbasi. Pertanyaannya adalah, apakah ada cara untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan manfaat? Kami akan mengungkapkan fakta mengejutkan yang akan mengubah pandangan Anda tentang topik ini. Anda akan belajar sesuatu yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Anda akan terkejut. Kami telah melihat bahwa masturbasi memiliki efek yang bervariasi, positif dan negatif, tergantung pada konteks dan keseimbangan di mana ia berada. Sekarang, mari kita jelajahi sesuatu yang mungkin membuat Anda terkejut. Kami akan menjelajahi fakta ilmiah, penemuan, dan contoh yang mengubah persepsi kita tentang kebiasaan ini. Persiapkan diri Anda, karena Anda akan mendengar informasi yang akan mengubah cara Anda memandang kesehatan intim. Mulai dengan fakta menarik, penelitian dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa pria yang ejakulasi lebih dari 21 kali per bulan memiliki risiko lebih rendah terkena kanker prostat daripada mereka yang hanya ejakulasi beberapa kali. Meskipun angka ini mungkin terlihat acak, ada alasannya. Ejakulasi membersihkan prostat dengan menghilangkan zat yang potensial berbahaya yang dapat terakumulasi dari waktu ke waktu. Penemuan ini mengonfirmasi bahwa memilih frekuensi ejakulasi yang tepat bukan hanya tentang kenikmatan, tetapi juga tentang pencegahan kesehatan. Manfaat ini tidak terbatas pada masturbasi. Hal yang sama berlaku untuk hubungan seks atau bahkan mimpi erotis yang menyebabkan ejakulasi spontan. Dalam konteks perawatan prostat, frekuensi ejakulasi lebih penting daripada sumbernya. Hal ini mengingatkan kita bahwa tubuh sangat adaptif dan selalu mencari keseimbangan. Sedikit orang yang mengetahui efek masturbasi pada sistem kekebalan tubuh.
Menurut penelitian, masturbasi meningkatkan jumlah sel darah putih secara temporer. Sel-sel ini penting untuk melawan infeksi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Masturbasi adalah alat yang kuat untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meredakan stres. Dan itu bukan semuanya. Telah terbukti bahwa masturbasi juga membantu menurunkan tekanan darah pada mereka yang mengalami hipertensi ringan. Orgasme melepaskan oksitosin dan hormon lain yang merilekskan pembuluh darah dan memperbaiki aliran darah, yang mengurangi tekanan darah. Penting untuk dicatat bahwa orgasme tidak menggantikan perawatan medis. Namun, efek perilaku ini jauh melampaui kenikmatan seksual. Sekarang, mari kita lihat contoh yang kontraintuitif, tetapi memiliki makna ketika kita menganalisis tubuh sebagai satu kesatuan. Dalam beberapa budaya dan pengobatan tradisional, seperti Ayurveda, misalnya, dipercaya bahwa ejakulasi melelahkan tubuh, yang dapat menyebabkan kelelahan, bahkan melemahkan sistem reproduksi. Ide ini, meskipun tidak luas diterima oleh ilmu pengetahuan modern, mengingatkan kita bahwa keseimbangan penting. Bahkan kebiasaan yang bermanfaat dapat menjadi berbahaya jika dilakukan berlebihan atau di luar konteks. Penting untuk dicatat bahwa hubungan antara masturbasi dan kesejahteraan emosional sering diabaikan. Meskipun kita sudah tahu banyak hal, jelas bahwa masturbasi adalah cara bagus bagi individu untuk menjelajahi dan memahami tubuh mereka sendiri. Namun, ketika masturbasi digunakan untuk melarikan diri dari emosi yang sulit atau menghindari menghadapinya, hal itu dapat menjadi penghalang bagi pengetahuan diri. Anda harus sadar akan alasan dan metode yang Anda gunakan untuk melakukan kebiasaan ini. Mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana mempraktekkan semua ini agar kebiasaan Anda berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Pertanyaan ini akan membawa kita ke titik berikutnya. Mari kita lebih jauh dan jelajahi data dan strategi yang dapat memiliki dampak besar pada hidup Anda. Anda akan menemukan informasi sangat penting yang dapat mengubah cara Anda merawat kesehatan intim Anda. Kami telah membahas bagaimana masturbasi adalah praktik alami dan bermanfaat serta topik yang memerlukan keseimbangan dan perhatian. Kami juga telah menemukan fakta mengejutkan dan menarik tentang dampak masturbasi pada kesehatan mental dan fisik. Sekarang saatnya kita mendalami lebih jauh. Kami akan memeriksa fakta, data ilmiah, dan strategi praktis untuk membantu Anda mendapatkan manfaat terbaik dari kebiasaan ini tanpa membahayakan kesehatan Anda. Saatnya Anda menerapkan semua pengetahuan ini dan membuat perbedaan nyata. Penting untuk memahami bahwa kesehatan prostat dan kesejahteraan keseluruhan terkait langsung dengan gaya hidup seimbang. Ejakulasi secara teratur, misalnya, bermanfaat, tetapi hanya merupakan bagian kecil dari persamaan. Bagaimana dengan pornografi? Ini adalah topik sensitif dan, bagi banyak orang, langsung terkait dengan masturbasi. Pornografi menstimulasi, tetapi konsumsi berlebihan dapat menyebabkan harapan seksual yang tidak realistis dan masalah lain, seperti desensitisasi. Pornografi dapat menstimulasi, tetapi konsumsi berlebihan terkait dengan harapan seksual yang tidak realistis dan masalah seperti desensitisasi terhadap kenikmatan seksual. Mungkin Anda bertanya-tanya apa gunanya semua informasi praktis ini dan bagaimana elemen-elemen ini saling terkait untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, berkelanjutan, dan penuh makna. Saatnya kita menghubungkan titik-titik, menemukan prinsip-prinsip dasar yang menghubungkan semuanya, dan berbagi nasihat paling efektif tentang topik ini.